Shalom, selamat pagi, selamat kita boleh berkumpul dalam kasih Kristus Tuhan kita. Pertama-tama kembali lagi mengucap syukur kepada Allah Bapa dan Putra Roh Kudus, khususnya Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang lewat hambanya Ibu Gembala di tempat ini memberikan kesempatan saya boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi haleluya, haleluya, semakin semangat lagi, amin. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul katakan tidak pada kekhawatiran. Katakan bersama saya, katakan tidak pada kekhawatiran. 2, 3, katakan tidak pada kekhawatiran ya. Kanan kiri Bapak Saudara lihat wajah-wajah yang cerah ya. Tapi di balik itu semua pasti memiliki kekhawatiran ya Bapak Saudara. Di balik wajah-wajah cerah sekarang kita di dalam gereja, kita tidak memungkiri dan tidak meniadakan fakta bahwa setiap manusia di dunia ini pasti merasakan yang namanya khawatir. Ya, kadang-kala takut dan banyak hal-hal yang kita pikirkan ke depan ya. Ketika kita lihat mungkin yang sudah berkeluarga, anak, bagaimana ke depan sekolah anak, kuliah anak, bahkan anak yang sudah menginjak remaja bagaimana pergaulannya nanti, yang mulai keluar kota bagaimana di luar kota nanti, yang mulai mau menikah bagaimana keluarganya nanti, yang kalau punya cucu nanti bagaimana cucunya nanti sehat atau tidak ya, pendidikan dan lain sebagainya, mungkin masa depan, pekerjaan ya. Banyak hal lain, mungkin permasalahan, sakit penyakit, membuat kita khawatir, Saudara, membuat kita takut. Tetapi kalau kita lihat di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan khawatir itu sebagai takut, gelisah atau cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Ya. Kalau kita melihat dunia memberikan solusi ya, biasanya kadang-kala anak-anak Tuhan juga memberikan semangat untuk teman atau saudara atau kenalan ya yang mengalami rasa ini ya, khawatir, mungkin cerita kepada sebelah atau teman terdekat mereka, sahabat ya, bisa memberikan semangat ya, keluarga, relasi, mengalihkan perhatian kepada lain dan menghadapinya ya, sharing. Kalau biasanya kita bisa mulai menghilangkan rasa khawatir itu dengan sharing kepada teman. Mungkin ada yang sharing kepada ibu gembala, ada sharing kepada kakak rohani, orang tua rohani dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Tetapi saya boleh katakan hal-hal ini bersifat sementara biasanya ya. Bisa meredakan sementara. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita akan buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Kita akan baca bersama-sama bagaimana ya satu solusi yang diberikan Petrus tentang Injil kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang merasakan hal ini. Kita akan buka dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Kita baca bersama-sama setelah hitungan ketiga, Bapak Saudara ya. 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Amin. Dia yang memelihara kita, Bapak Saudara ya. Itu saran yang terbaik dari Paulus, yaitu kembali kepada Allah. Kalau dalam kemanusiaan biasanya kalau bisa ngasih solusi bisa ya, tapi kadang-kala khawatir, tetap ya sementara, atau kadang-kala kita kecewa pada orang-orang tertentu yang sudah kasih nasihat, ternyata orang itu juga khawatir, Bapak. Ya, karena apa ya? Semua manusia merasakan hal ini. Tidak ada satu penolong yang lebih daripada Allah, sehingga dikembalikan sama Petrus kepada Allah. Kalau kita boleh melihat ceritanya di dalam 1 Petrus ini, Bapak Saudara,
ditulis oleh seorang rasul yang ya besar juga, yaitu Rasul Petrus, kepada orang-orang percaya yang bukan orang Yahudi yang yang berada di Asia Kecil, lingkungan yang dikuasai oleh budaya non-Kristen. Ya mirip-mirip lah sama kita ya saudara. Karena pada zaman itu tapi lebih parah mungkin. Karena orang-orang itu mengalami tekanan yang dahsyat. Petrus ini mengingatkan kepada mereka tentang jaminan kepastian keselamatan kekal di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit bagi mereka. Ya, jaminan keselamatan sudah disampaikan. Tapi mereka menghadapi pencobaan yang lebih praktis. Ya. Pasal 1 ayat yang ke-6 saya bacakan buat Bapak Saudara. Pasal 1 ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Pencobaan mereka menghadapi banyak hal Bapak Saudara. Ya, mereka menghadapi penganiayaan di pasal 1 ini, di pasal 4 dijelaskan juga. Mereka menghadapi penghinaan dari orang-orang non-Kristen waktu itu. Ya, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Penganiayaan ini mengakibatkan orang-orang percaya menjadi kehilangan kehilangan status, kehilangan rasa hormat, kehilangan kedudukan keluarga, kehilangan teman, kehilangan mata pencaharian, dan terakhir bahkan sampai kehilangan nyawa mereka. Sehingga untuk jalan pada hari esok ini Bapak Saudara, mereka itu mengalami kekhawatiran yang besar. Untuk jalan hari besok Bapak Saudara, mungkin kita melihatnya itu 5 tahun 10 tahun ke depan, tapi jemaat di Asia Kecil ini Bapak Saudara, yang diberikan surat oleh Rasul Petrus ini Bapak Saudara, mengalami kekhawatiran yang bahkan besok aja dia takut. Mungkin nanti saja dia takut. Nanti saja dia khawatir masih bisa hidup atau tidak. Sehingga surat-surat dari Rasul Petrus ini memberikan kekuatan selalu ya Bapak Saudara. Memberikan pengharapan, jaminan-jaminan kekal. Karena ketika di dunia ya itu nyatanya mereka dikejar, mereka disudutkan dalam banyak hal Bapak Saudara. Ya. Jadi bukan lagi ketakutan pada hal-hal yang sekunder, tapi sudah kepada yang primer. Takut tentang tempat tinggal, takut tempat makan, minum, karena dipersulit. Dan waktu itu moralnya lebih parah dari hari-hari ini. Ya. Sekarang sudah lebih membaik, tapi ya itu, ya. Kiranya kita juga melihat dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita diberikan pengharapan, oh ternyata zaman itu lebih parah, tetapi mereka dikuatkan karena pengharapan akan Kristus Yesus. Pengharapan akan kemuliaan yang akan datang. Ya. Penganiayaan ini mengakibatkan orang-orang percaya menjadi kehilangan hormatan, kedudukan dan lain sebagainya, bahkan takut kehilangan nyawa. Lalu apa yang Petrus katakan Bapak Saudara? Yang Petrus ajarkan, apa yang Petrus ajarkan dalam kehidupan jemaat di Asia Kecil ini? Yang pertama Bapak Saudara, kita akan belajar ya, apa yang Petrus ajarkan. Yang pertama, sadarilah akan kekhawatiran dan tunduklah di bawah Allah yang agung. Ya, sadari akan kekhawatiran. Di tengah kehilangan atau kekhawatiran yang dialami jemaat di Asia Kecil, orang-orang percaya di Asia Kecil ini, Petrus memberikan solusi di ayat 6, saya bacakan kembali. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Merendahkan diri di sini berarti buatlah dirimu rendah di hadapan Allah. Allah di ayat ini disebut sebagai tangan Tuhan yang kuat. Ada kata-kata tangan Tuhan yang kuat yang merujuk kepada kekuasaannya yang telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Satu cerita yang saat itu juga menguatkan jemaat ya. Kalau kita boleh buka di Keluaran 13 ayat 9. Keluaran 3 ayat 9.
Keluaran 13, maaf ya. Keluaran 13 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Saudara. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Ketika Petrus mengatakan tangan Tuhan yang kuat, bicara tentang kekuatan Tuhan, ya, kehebatan Allah yang ceritanya sudah turun temurun disampaikan sejak zaman Musa. Ya, bagaimana kalau kita sudah belajar, mungkin ada beberapa kita hampir semua tahu tentang bagaimana bangsa Israel dapat keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan menunjukkan kuat kuasanya, tangan kanannya yang perkasa itu menunjukkan bahwa keluar lewat tulah-tulah, lewat mujizat membelah laut kering. Bapak Saudara bayangkan ya, ketika bangsa Israel berjalan di padang pasir, ada tiang awan, tiang api, mereka nggak makan, ada roti mana dari langit. Bapak Saudara, itu mujizat yang luar biasa. Dan Petrus mengatakan ini, Allah kita memiliki tangan yang perkasa. Tapi yang ditekankan di sini bukan tentang hal itu saja, Bapak Saudara. Petrus ingin katakan, ketika kalian mengalami kehilangan segala sesuatu, jangan khawatir akan masa depanmu. Ya, tetapi buatlah dirimu sendiri rendah di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Biasanya kalau ada yang khawatir gitu ya, kita ngomongnya udah percaya saja gitu ya. Tuhan pasti tolong. Tetapi Petrus ini seolah-olah nggak nyambung, Mbak Saudara. Seolah-olah ya. Bukankah seharusnya Petrus langsung berkata seperti ini ya? Kalau kalian sedang khawatir, percayalah Allah akan memenuhi kebutuhanmu sehingga kalian tidak usah khawatir. Biasanya seperti itu ya. Tapi Petrus tidak menjawab seperti itu. Yang pertama, Petrus itu mau katakan, rendahkan diri dulu di hadapan Allah. Rendahkan diri dulu di hadapan Allah. Kenapa kok rendahkan diri di hadapan Allah? Ternyata ya, Paulus menjelaskan kekhawatiran itu berarti ketakutan terhadap masa depan yang belum terjadi, di mana kita berpikir sesuatu yang buruk di masa depan pasti terjadi. Mengapa kita bisa takut? Karena kita tidak dapat mengontrol masa depan tersebut, Pak Saudara. Kita bukan maha pengontrol ya, maha tahu, maha kuasa seperti Allah. Sehingga hal ini berarti akar dari kekhawatiran adalah kontrol diri, di mana kita berperan seperti Allah yang ingin mengontrol segala sesuatu. Ya, akar dari kekhawatiran itu ini, Pak Saudara. Manusia ingin mengontrol, masa depan pun ingin dikontrol, Pak Saudara. Bagaimana kita kadangkala menggunakan kekuatan sendiri untuk mengontrol masa depan. Ini akarnya, Pak Saudara. Sehingga kenapa Paulus mengatakan rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Karena apa? Bukan kamu yang mampu mengontrol masa depan. Bukan berarti kita nggak boleh punya planning, nggak punya ancang-ancang rencana, tidak, Pak Saudara. Tapi seringkali kita mau mengontrol masa depan. Ya, seringkali kita tidak mau merendahkan diri. Kita pakai kekuatan kita sendiri. Sehingga jatuhnya apa? Jatuhnya khawatir. Karena apa? Kita juga tahu sebenarnya kita tidak bisa kontrol masa depan, Pak Saudara. Sehingga Paulus nyambung sekali ngomong ketika ngomong, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Karena Dia yang mampu mengontrol segala sesuatu. Karena Dia yang merancangkan segala sesuatu. Bukan kita manusia yang terbatas. Sehingga sadari akan kekhawatiran, akar dari kekhawatiran ini. Bahwa sebenarnya kita yang ingin seperti Allah mengontrol masa depan. Ya, seringkali kita ingin mengontrol masa depan, tapi kita sendiri yang khawatir karena kita nggak bisa kontrol masa depan. Sehingga Petrus Bapak Saudara mengajar orang-orang percaya di Asia Kecil bahwa ketika mereka ingin bebas dari kekhawatiran, tips pertama adalah berhenti berperan seperti Allah dengan menyadari kelemahan, menyadari keterbatasan, ketidaklayaan manusia, lalu tunduk pada Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata di depan,
Kita tidak akan kita takut akan masa depan yang belum terjadi karena kita tidak dapat mengontrolnya. Tetapi Allah berkuasa mengontrol masa depan itu secara pasti. Sehingga hal yang pertama sebelum kita percaya, sebelum kita mau katakan kita percaya dengan Dia, tentunya kita harus rendahkan diri dulu. Kita tahu posisi kita di mana. Kita tahu siapa kita. Kita ciptaan Dia pencipta. Kita manusia yang tidak layak, Dia Allah yang begitu layak, Allah yang begitu mulia. Bapak Saudara ya, konsep menganggap diri tidak layak di hadapan Allah yang kuat sangat bertentangan dengan konsep dunia sekarang, Bapak Saudara. Konsep dunia sekarang mengatakan ya, kita ini manusia-manusia super, mindset ya, semuanya ada di mindset seperti itu. Kalau mindset kita kuat, kita bisa melakukan segala sesuatu ya. Motivator sekarang seperti itu, Bapak. Ya, yang penting kita harus bisa fokus ke depan. Mindset. Kadangkala hal-hal seperti ini, Bapak Saudara. Ya, kalau dipikir-pikir ada benarnya ya. Nanti kita fokus bertahan. Tapi kadangkala perkataan seperti ini membuat kita meniadakan kontrol Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak bekerja lagi. Yang jadi fokus diri kita, yang jadi fokus pikiran kita. Yang hebat itu bukan Allah tetapi diri kita, Bapak Saudara. Bahkan kita diajar oleh konsep dunia bahwa kita sebagai manusia adalah ilah-ilah kecil yang sedang tidur yang harus dibangunkan. Ya, bahkan riset-riset ilmiah otak kita memiliki kekuatan seperti apa seperti itu. Kalau kita bisa bangunkan itu menjadi luar biasa. Ingatlah, dunia mengajarkan bahwa kita adalah manusia super dan layak sukses di dunia ini. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah manusia yang tidak layak sekaligus dilayakkan oleh Allah yang super. Jadi hati-hati Pak Saudara. Kita mesti tahu merendahkan diri di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia gak boleh rendah diri. Tetapi di hadapan Allah harus merendahkan diri. Kalau kita lihat di perjanjian lama, hampir setiap tokoh-tokoh yang dijumpai, bukan Allah ya, malaikat Bapak Saudara. Belum Allah, dijumpai malaikat, mereka akan tersungkur. Mereka akan tersungkur, bahkan takut. Karena apa? Mereka sadar konsep ini. Sadar bahwa mereka itu siapa, sedangkan utusan Allah, malaikat itu siapa. Ya, suara Allah. Ketika Musa dipanggil semak belukar ya, menyala tapi tidak terbakar, Saudara. Dia harus lepas kasut. Begitu kudus seharusnya. Ya. Tapi sekarang seringkali karena kita sudah ya paham Alkitab, kita udah diselamatkan, kita dijadikan anak. Kadang-kala kelewat batas ya. Kadang-kala kita tidak menghormati kesuciannya. Kita tidak menghormati kekudusan Allah, kemuliaan Allah. Ini hal-hal pertama, tips pertama dari Petrus. Ketika kita mengalami kekhawatiran, rendahkan diri kita di hadapan Allah. Setelah orang percaya menundukkan diri di bawah Allah yang agung, Petrus mengajarkan di ayat yang 6b, Bapak Saudara, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ketika mereka kehilangan kehormatan, Bapak Saudara, diasingkan, dicurangi, pokoknya dibuat tidak enak, tidak nyaman, dibuat selalu khawatir buat dari situasi kondisi tempat mereka tinggal, orang-orang jemaat di Asia Kecil, Bapak Saudara. Petrus juga berkata bahwa mereka akan menerima kehormatan dari Allah yang jauh lebih berharga dari kehormatan yang manusia berikan. Kalau kita takut, khawatir dengan status sosial dan lain sebagainya, ingat, kehormatan yang Allah berikan itu jauh lebih berharga daripada kehormatan yang manusia berikan, Pak. Ini bicara tentang integritas. Kadang-kala kita suka dengar kata orang. Kita mau jadi apa yang orang katakan. Ya. Kita cari perkenanan manusia, Bapak Saudara. Kita cari perkenanan orang-orang gereja misalnya. Kita cari perkenanan orang-orang sosial dan lain sebagainya.
Tapi seharusnya lebih daripada itu, kita cari perkenanan Allah. Sehingga kita tidak terlalu ambil pusing apa kata orang, Mbak Sarah. Kita lihat motivasi hati kita. Sungguh-sungguh sudahkah kita minta perkenanannya dia? Ya. Dan dasar dari pengharapan yang Petrus jelaskan kepada jemaat di Asia Kecil ini, yaitu Kristus sendiri yang direndahkan, bahkan mati di kayu salib, Mbak Saudara. Kalau mau bilang direndahkan, Kristus jauh lebih direndahkan, diludahi di muka. Ya. Ada di tempat ini yang pernah diludahi di muka? Mungkin sama bayinya ya, anak bayinya kecil gak sengaja netes diludahi. Tapi kalau benar-benar diludahi, Kristus merasakannya. Kristus sudah direndahkan, bahkan mati di kayu salib. Kayu salib bicara tentang satu hal yang hina, Bapak Saudara. Pada saat itu adalah salah satu hukuman yang paling hina, paling tersiksa, yang matinya mengenaskan, Bapak Saudara. Tapi Kristus mau melakukan hal itu untuk siapa? Untuk kita. Ya. Tapi setelah itu dia dibangkitkan, ditinggikan oleh Bapa melalui kebangkitan Kristus, kenaikannya ke sorga, dan dia duduk di sebelah kanan Bapa. Bukan berarti ini Bapa, sebelah kanannya Kristus, bukan seperti itu, Bapak Saudara. Sebelah kanan Bapa ini satu gambaran bahwa Kristus memiliki satu otoritas yang luar biasa di bumi dan di surga. Bicara tentang kesetaraan dengan Bapa. Ya. Jadi jangan dipahami duduk di sebelah kanan Bapa ini, wah Allah, Bapa, Kristus di sebelahnya. Tidak. Bicara tentang otoritas, Bapak Saudara. Kesetaraan dengan Allah Bapa. Sehingga Yesus Kristus itu juga Allah. Ya. Di sini kita menyimpulkan ketika kita terus-menerus khawatir, sadarilah akar kekhawatiran kita, yaitu kita berperan seperti Allah yang mengontrol segala sesuatu. Sehingga solusi awal kita terbebas dari kekhawatiran adalah memulihkan akar kekhawatiran kita dengan menundukkan diri kita di bawah Allah yang Maha Kuasa, dan Ia akan memulihkan kita dari kekhawatiran. Ketika kita mulai rasakan khawatir, takut, Pak Sarah, datang di kakinya, merendahkan diri, ya, memuji Dia, menangis di hadapannya, tersungkur boleh, Pak Sarah. Saya pernah satu ketika berdoa, ya, merasakan hadirat Tuhan. Saya takut, Pak. Saya terlungkup gini, Pak. Benar-benar gini ya. Bukan yang sujud gini, tapi benar-benar gini, Pak. Karena hadirat Tuhan. Dan saya merasakan siapa saya di hadapannya, Pak. Merendahkan diri. Tersungkur di hadapannya. Ya. Sehingga mulai dari itu Tuhan mulai akan bekerja kepada kekhawatiran, Pak Saudara. Tuhan mulai menyatakan diri di hadapan saudara, menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Pak Saudara. Ya, berkat-berkat itu Pak Saudara tercurah dalam hidup kita. Ya, saya tidak bicara hanya tentang berkat jasmani, tapi lebih daripada itu, rohani. Pemahaman kita akan dia lebih dipertajam, Pak Saudara. Bahwa pemahaman kita terhadap siapa Allah itu lebih dipertajam, Pak Saudara. Karena apa? Kadangkala berjalannya waktu membuat kita tumpul akan Dia. Tumpul akan hadirat Tuhan, Pak Saudara. Karena apa? Kita sudah mulai merasa diri sudah bertumbuh. Kita sudah merasa diri rohani. Kita lupa siapa kita. Ya, sehingga Petrus katakan mulai rendahkan diri di hadapannya. Karena dia memiliki tangan kuat, tangan yang perkasa. Memang dia Bapa kita yang menyayangi kita. Tapi jangan lupa dia juga Allah, Raja di atas segala raja. Kita mesti menempatkan posisi yang tepat di hadapannya. Dan yang kedua Petrus katakan percaya kepada Allah yang peduli. 1 Petrus 5 ayat yang kedua saya bacakan kepada Bapak Saudara. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, percayalah kepada Allah yang peduli.
Allah itu peduli, Allah itu mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Itu satu lagu ya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Karena dia katakan dia sendiri adalah Immanuel, Allah yang beserta kita, saudara. Ya, wujud menundukkan diri kita di hadapan Allah. Di ayat 7 Petrus menjelaskan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi menyerahkan segala kekhawatiran berarti kita harus percaya kepada Allah. Kenapa kadangkala kita takut, kita khawatir? Karena kita kurang percaya. Kita lihat Petrus ya, ketika dia berjalan di atas air mengikuti Yesus, saudara. Karena ada goncangan, ya, ada angin yang niup, dia mulai takut. Ya, fokusnya bukan lagi pada Kristus yang dia lihat di depan, tapi pada angin. Kadangkala godaan, ya, permasalahan hidup kita menjadikan kita ya kehilangan fokus. Sebelumnya kita lihat Tuhan. Ya, ketika ada masalah kita lihat masalah, Bapak Saudara. Sehingga itu membuat kita khawatir, kita goyang. Petrus dikatakan jatuh. Sehingga Yesus katakan, "Hai kamu yang kurang percaya." Kekhawatiran, ketakutan adalah satu hal bukti bahwa kadang-kala kita ini kurang percaya. Ya. Beberapa orang Kristen memahami percaya sebagai berpikir positif. Percaya dapat, pasti dapat, pasti dapat. Ya, tapi beberapa orang yang lain mempercayai bahwa percaya dengan rumusan doktrinal atau sekedar pengakuan iman. Oh ya, percaya pokoknya ngomong, percaya pokoknya baca Alkitab gitu. Tidak. Terlebih daripada hal-hal ini, Bapak Saudara. Alkitab mengajarkan percaya mencakup dua hal. Yang pertama, ya, anugerahnya memampukan kita untuk bersandar pada Allah. Percaya itu bicara tentang persandaran diri kita kepada Allah, Bapak. Ketika kita percaya kepada Allah, maka itu berarti kita menyandarkan seluruh keberadaan kita kepada Allah yang lebih kuat dan agung dari kita. Kita bukan hanya memahami bahwa Allah itu lebih kuat dan agung dari kita, tetapi kita dengan sepenuh hati menyandarkan diri kita kepada Allah yang kita pahami. Ya. Banyak dari kita mungkin paham, kita punya orang tua ya bahasanya. Kita tahu, oh ini ayah, ini ibu. Tapi bukan jarang ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak menyandarkan diri ya pada ayah dan ibunya. Nggak percaya sama ayah dan ibunya. Ya wajar karena ayah dan ibunya juga manusia. Tetapi kalau kita sudah paham siapa Allah itu, Bapak Saudara, ya tentunya seharusnya kita bisa menyandarkan diri pada Dia. Karena apa? Dia yang kuat, Dia yang luar biasa. Kita sering katakan puji-pujian. Tapi kadang-kala kita sulit untuk menyandarkan diri padanya. Kalau ada satu teolog katakan seperti ini ya. Seorang Norman Hiller memberikan ilustrasi. Ada seorang yang tenggelam misalnya A gitu ya. Lalu kemudian ada orang yang menolong A, yaitu misalnya B. Maka reaksi A tentu bukan berusaha keras mencari cara agar tidak tenggelam. Ya. Ketika seorang A misalnya saya A gitu ya. Mau tenggelam gitu ya. Mau tenggelam. Lalu Bapak Saudara, ada yang menolong B. Tangannya diulurkan lalu ditangkaplah sama A. Apakah A tetap gini? Bisa-bisa B-nya ikut jatuh ya, Bapak. Kalau A-nya tetap gini, Bapak. Sehingga A-nya biasanya diem, ngikuti. Ketika pegang tangannya ngikuti. B tarik gimana? B kasih, ayo ancang-ancang tenang. Kalau A tetap begini, Bapak, membahayakan A. Bisa jadi tidak tertolong, Bapak. Karena tidak menyerahkan hidupnya kepada yang menolong itu, Pak Saudara.
Ketika mau biasanya yang harus pertama dilakukan orang ya tenang dulu. Sehingga yang nolong itu bisa ngangkat dengan baik. Sama seperti itu. Kita orang-orang yang harusnya minta tolong ya karena kita tenggelam, kekhawatiran, tenggelam akan ketakutan kita. Sehingga ketika kita minta tolong pada Allah yang kuat itu, kita harus diam, tenang, bersandar, mempercayakan hidup kita ini ya, sudah mau mati soalnya ya, pada Allah yang kuat. Pada tangannya yang perkasa, Bapak Saudara. Menyandarkan diri penuh kekhawatiran apa yang kita hadapi saat ini, Bapak Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memahami Allah sesuai dengan Alkitab dan menyandarkan seluruh hidup kita kepada Dia. Meskipun hal ini tidak mudah, mintalah kepada Allah dan terbukalah kepada saran orang percaya lain yang memimpin kita untuk bersandar pada Allah. Bapak Saudara. Ya, lalu yang ke B, subpoin yang kedua, mengakui kenyataan dan menundukkan di bawah Allah. Beberapa orang Kristen sering menggunakan kata percaya untuk menghibur orang percaya. Udah percaya saja, Tuhan pasti tolong. Ya, kata-kata ini menghibur. Tapi kadang-kala kata-kata ini membuat kita menyangkali kenyataan. Ya. Sehingga orang-orang yang suka berpikir biasanya, wah percaya, iya kon gak ngerasa nih, gitu ya biasanya. Karena apa? Kata-kata ini biasanya berusaha untuk menyangkali kenyataan, ya, menyangkali fakta. Seakan-akan percaya itu artinya meniadakan fakta. Tetapi Alkitab mengajarkan bukan seperti itu, Bapak Saudara. Percaya bukan berarti meniadakan kenyataan. Tetapi percaya itu berarti mengakui kenyataan dan menempatkannya di bawah otoritas Allah yang berdaulat mutlak atas kenyataan. Ya, bukan menyangkali kenyataan. Misalnya saya sakit, terus iman itu katanya orang, oh pokok saya nggak sakit. Ada yang seperti itu ya. Mindset, kembali lagi pada mindset, ya seperti itu. Orang katakan, tetapi bukan seperti itu. Iman adalah kita sadar bahwa kita ini misalnya sakit dan taruh itu di hadapan Allah yang berdaulat atas sakit kita. Berdaulat itu bebas mau melakukan apa aja buat kita. Tapi kita tahu Dia pasti melakukan yang terbaik. Ada rencananya yang baik. Roma 8 ayat 28, saya suka sekali ayat ini ya. Dia melakukan segala sesuatu Dia buat bagi orang percaya itu baik. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menaruh pengharapan padanya. Ya, percaya bukan berarti meniadakan kenyataan. Percaya itu bukan berarti meniadakan kenyataan, tetapi mengakui kenyataan dan menempatkannya di bawah otoritas Allah yang berdaulat mutlak atas kenyataan itu. Sehingga kenyataan apa yang Bapak Saudara alami sekarang? Sebutkan di dalam hati, katakan, lalu taruh di bawah kaki Allah yang berotoritas atas kenyataan kita. Mengapa kita harus bersandar kepada Allah? Di ayat 7b Petrus berkata, sebab Ia yang memelihara kamu. Kata memelihara ini berarti Allah peduli pada umatnya. Membimbing, menopang, dan tidak cuek terhadap kekhawatiran umatnya, Bapak Saudara. Ini berarti Allah bukan hanya agung dan maha kuasa. Allah yang hebat luar biasa. Tetapi juga Allah yang sangat dekat. Sangat intim dengan umatnya. Kedekatannya dengan umatnya bersifat kekal. Ya. Firman Tuhan ini mengingatkan bahwa Ia memelihara kita dengan menyediakan keluarga rohani, ada gereja, Bapak Saudara. Untuk bersama-sama menumbuhkan iman kita, mencukupkan seluruh kebutuhan kita, Bapak Saudara. Tidak hanya kebutuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu kebutuhan rohani. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, ketika kita sedang khawatir, ingatlah
akuilah kekhawatiran kita. Sadarilah akar dari kekhawatiran tersebut dan hadapilah kekhawatiran itu dengan menundukkan diri di bawah Allah yang Maha Kuasa, sekaligus percaya kepada Allah yang dekat dengan kita. Dia tidak hanya Allah yang Maha Kuasa yang terasa jauh. Ya, bagi orang-orang yang di luar kita, seakan-akan Allah itu jauh. Tapi bagi kita orang-orang yang percaya, dia tidak hanya jauh, Maha Kuasa luar biasa, tapi dia dekat di hati. Bahkan ada di dalam hati setiap orang-orang yang percaya. Lagu yang terakhir tadi ya, lagu baru, sangat memberkati. Ya, bahkan di dalam kelemahan kita dikatakan kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Kalau bangsa Israel tidak menghadapi ya yang namanya Mesir, Pak Saudara, yang namanya padang gurun, bangsa Israel tidak pernah mengenyam kuasa Tuhan, tidak merasakan mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kita mau lihat mujizat, Pak Saudara, harus ada permasalahan dulu. Tapi bukan berarti kita cari masalah untuk cari mujizat ya, Pak Saudara. Bukan seperti itu konsepnya. Gak usah cari masalah aja, masalah sudah datang, Pak Saudara. Sehingga kuasa Tuhan dinyatakan ketika kita menyerahkan, menaruh di dalam otoritasnya yang berkuasa atas kenyataan itu. Firman Tuhan hari ini tidak panjang. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ya. Kalau di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 29, ayat terakhir kita, Pak Saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakun di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita akan nyanyikan satu pujian baru dengan judul Tuhan tahu. Ya, dia tahu segala apa permasalahan kita, segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, Pak Saudara. Sekarang maukah kita merendahkan diri kita, lalu menaruh percaya kita kepada Dia seutuhnya? Pilihan di tangan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berbicara pada Bapak Saudara dan saya agar kekhawatiran kita serahkan padanya.